kalau saya memaknai moderasi beragama itu sebenarnya memahami atau menjalankan agama kita itu dengan cara yang proporsional begitu ya, yang pas begitulah. Tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ekstrim gitu ya Pak Aziz. Jadi yang pas itu versi atau bagaimana penjelasan beragama yang pas yang tidak berlebih-lebihan itu Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi pada podcast KPU Kabupaten Banyumas hari ini pada program Modemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Hari ini kita ngobrol pada seri Dialog Tokoh edisi khusus, edisi bulan Ramadan. Dan hadir pada kesempatan hari ini beliau Bapak Haji Aziz Muslim MPDI. Sedulur KPU Banyumas, saya sapa terlebih dahulu tamu kita pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Aziz? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aziz sudah hadir memenuhi undangan kami untuk berdialog Pak pada kesempatan hari ini di program Modemas KPU Banyumas. Sedulur KPU Banyumas, terlebih dahulu saya perkenalkan Bapak Haji Aziz Muslim MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Beliau lahir di Cilacap pada tanggal 12 Januari 1971. Saat ini bertempat tinggal di Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pak Aziz ini resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tepat pada tanggal 1 April 2022 kemarin. Jadi ini baru Pak ya? Wah, luar biasa ini. Selamat Pak, ini sudah dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Baik, sedulur KPU Banyumas, ada beberapa hal yang mungkin kita akan diskusikan pada kesempatan hari ini dengan beliau, Bapak Aziz Muslim. Kaitannya tentu ini adalah bidang tugas atau hal-hal yang mungkin sekarang ini lagi in gitu ya di Kementerian Agama. Kalau sedulur KPU Banyumas mencermati berita-berita yang terbaru, mungkin hari ini kita sedang akrab dengan istilah moderasi beragama ya Pak Aziz. Iya, betul. Mungkin biar sedulur KPU Banyumas bisa lebih memahami Pak, bisa disampaikan sekelumit tentang moderasi beragama Pak. Sebenarnya ini makhluk opo gitu Pak, moderasi beragama itu. Oke. Baik, sedulur KPU Banyumas yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih kami diundang suatu kehormatan bisa silaturahim di KPU Banyumas, sekaligus taruh dan menyapa warga dan sedulur Banyumas bersama. Sedulur yang berbahagia bahwa Kementerian Agama memiliki 7 program prioritas. Salah satunya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi penguatan moderasi beragama adalah cara pandang, cara sikap, cara tutur, dan cara laku kita dalam beragama secara moderat. Ya, jadi ini menjadi sebuah keniscayaan mengingat bahwa negara ini adalah negara yang majemuk, negara yang heterogen dengan 6 agamanya. Tentu penguatan moderasi beragama dalam rangka merawat kebinekaan Indonesia. Pak Aziz, ini sepintas saya baca artikel itu, kalau saya memaknai moderasi beragama itu sebenarnya memahami atau menjalankan agama kita itu dengan cara yang proporsional begitu ya, yang pas begitulah. Tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ekstrim gitu ya Pak Aziz. Jadi yang pas itu versi atau bagaimana penjelasan beragama yang pas yang tidak berlebih-lebihan itu Pak Aziz? Iya, jadi cara pandang yang beragama yang
pas adalah ya tawasuk tengah-tengah, tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan. Jadi kalau condong ke kiri juga berakibatkan ekstrim, begitu juga kalau condong ke kanan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita memiliki cara pandang yang moderat, mengingat bahwa negara ini begitu plural, kemudian bagaimana kita menghargai, tasamuh, toleran, mengembangkan sikap toleran terhadap ajaran di luar kita. Oke. Mungkin Pak Aziz bisa dijelaskan lebih operasional lagi begitu Pak, modelnya begitu ya, aplikasinya sebenarnya contoh-contoh moderasi beragama di masyarakat kita itu harusnya bagaimana begitu Pak? Oke, jadi paling tidak ada 4 parameter sikap moderat yang bisa diambil dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah toleran. Jadi adalah hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan umat lain, dengan berbagai budaya, etnis, suku, bahasa, dan sebagainya, sehingga kita harus menghargai. Contoh kecil misalnya bahwa di pergaulan, di sekolah-sekolah umum misalnya banyak sahabat-sahabat kita yang beragama lain, misalnya, kemudian atau ada yang berpuasa, ada yang tidak. Bagaimana mengembangkan itu, kita menghormati, tidak memaksakan ajaran kita, sehingga akan hidup berdampingan. Dan terpenting tidak menjustifikasi, tidak menghakimi bahwa apa yang saya yakini adalah yang paling benar. Jadi yang kemudian embrio menjadi hal-hal yang sangat berbahaya, timbulnya sikap-sikap radikal, maka akan berindikasi pada, yaitu harapannya adalah parameter yang kedua menjadi figur pribadi yang anti kekerasan. Jadi parameternya yang pertama adalah tadi toleran, kemudian yang kedua adalah anti kekerasan. Dan yang berikutnya adalah yakni memiliki komitmen kebangsaan. Ini sangat penting. Akhir-akhir ini kan kita lihat bahwa banyak orang yang justru dia minum dari sumur itu tapi meludahi sumur itu sendiri, menodai negaranya, bumi tercinta, tempat kita berpijak dan lain sebagainya. Jadi menumbuhkan rasa komitmen kebangsaan, luakon dan sebagainya ini sangat penting, sehingga tidak tergerus dengan berbagai hal yang akhir-akhir ini cukup mengerikan, misalnya vonis bahwa negara ini togut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk juga mudah untuk mengkafir-kafirkan orang. Mudah mengkafir-kafirkan, menjelek-jelekan pimpinan kita, kemudian yaitu memvonis di luar dirinya atau di luar pendapatnya adalah salah. Ini yang cukup memprihatinkan. Kemudian yang parameter yang keempat adalah yakni menghargai local wisdom, budaya-budaya lokal, selama itu tidak bertentangan dengan akidah, selama bahwa budaya-budaya ini adalah budaya yang adiluhur, yang kita kaya sekali dengan berbagai budaya, tradisi dan lain sebagainya. Kita harus rawat itu. Baik, Pak Aziz, karena bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku, budaya, dan keanekaragaman ini kan sebenarnya menjadi kekuatan kita dalam berbangsa gitu ya Pak Aziz. Jadi memang penting sekali kalau tadi disampaikan moderasi beragama memiliki spirit untuk bagaimana membangun dan menjaga kebersamaan itu dalam konteks bernegara, itu menjadi ujung tombak dari dalam proses kita beragama ya Pak Aziz ya. Iya. Jadi jangan sampai keberagaman kita itu justru malah tadi menjustifikasi kelompok tertentu, agama tertentu yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan kita, begitu Aziz. Iya. Jadi ini sangat penting. Jadi bagaimana kita merawat kebinekaan ini, kemudian juga ini jangan salah paham, jangan banyak yang mispersepsi bahwa bukan moderasi agama, karena agama sendiri sudah moderat, tapi moderasi
beragama. Dan ini juga bukan ada yang siris kemudian ini kan upaya-upaya pendangkalan agama. Bukan, justru ini bagaimana agar memiliki wawasan yang lebih luas, toleran, tasamuh, tawazun dan sebagainya. Pak Aziz, dalam konteks bulan Ramadan ini Pak Aziz, bagaimana sebaiknya memahami agama kita begitu ya, atau cara beragama kita yang tadi disampaikan kita harus punya sikap yang moderat gitu ya, tidak berlebih-lebihan, harus pas begitu kan, porsinya harus tepat gitu, sehingga dalam konteks bulan Ramadan sekalipun kita tidak salah memahami agama kita begitu. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah, yang di bulan ini kita disemangati untuk meningkatkan amal ibadah kita gitu Pak. Ini kira-kira triknya atau tipsnya bagaimana kalau dikaitkan dengan moderasi beragama Pak Aziz? Oke, betul, bahwa salah satu hikmah dari saum Ramadan adalah hikmah ijtimaiyah, yakni bagaimana kepekaan, kepedulian sosial kita meningkat. Dengan berpuasa kita merasakan bahwa iya ya, orang lapar itu seperti ini, haus seperti ini. Kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, sehari makan, sehari tidak, kadang sehari makan 1 kali dan lain sebagainya. Harapannya dengan berpuasa ini akan menjiwai, menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial terhadap lingkungan. Pun demikian juga kepedulian menghormati pada umat yang lain, termasuk mengembangkan budaya toleransi, tidak melakukan upaya-upaya provokatif, tindakan-tindakan main hakim sendiri, menutup warung-warung yang memang itu diperlukan. Mereka kita menghargai ada yang musafir, kemudian ada yang non-muslim dan sebagainya. Kita berpikir, bersikap sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, tidak melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita. Itu juga bagian dari upaya kita menumbuhkan sikap moderasi beragama. Ada saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan tidak melaksanakan ibadah puasa gitu. Iya. Artinya bukan disengaja, tetapi memang karena sedang ada halangan. Ada halangan syar'i. Iya, ada alasan yang syar'i yang memang kondisi dia tidak bisa berpuasa gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya ini Pak Aziz. Dalam melaksanakan ibadah puasa ini kan kita tetap bekerja ini, gitu kan. Saudara-saudara kita di luar sana juga tetap bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Bagaimana sih spirit Ramadan ini agar bisa menjadi semacam cambuk agar kita selalu punya etos kerja yang tinggi, punya spirit kerja yang tinggi, meskipun kita dalam kondisi yang berpuasa gitu, ada lapar, ada haus, begitu kan, dan ada mungkin penurunan stamina tubuh begitu Pak. Tapi kan kita tetap harus produktif gitu. Nah ini kira-kira baiknya seperti apa Pak? Bekerja dalam posisi kita sedang melaksanakan puasa juga. Iya. Kita harus yakin dengan hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah akan menjadi sehat, dan itu merupakan resep dari Nabi, dan maka kita diperintahkan walaupun berpuasa maka kita harus produktif sehingga tidak menjadi halangan. Dan ada satu hikmah yang luar biasa dari puasa ini adalah yakni integritas. Kita ini berpuasa atau tidak yang tahu adalah diri sendiri. Kita kalau memang tidak berintegritas, bisa saja kita di tengah perjalanan, di tengah kerja, ke warung dan sebagainya. Kalau memang tidak didasari dengan integritas bahwa kita semua ini adalah berpuasa untuk Allah, Allah yang mengawasi, inilah hikmah yang terpenting dari sebuah etos kerja. Kalau ini dijiwai semangat integritas ini, tidak hanya merasa diawasi di bulan Ramadan atau diawasi di bulan puasa saja, maka kita akan bekerja dengan profesional di 11 bulan yang lain. Inilah pentingnya hikmah dari berpuasa, yakni menanamkan integritas pada jiwa-jiwa manusia. Iya. Betul.
berarti termasuk juga spirit Ramadan ini seharusnya itu terinternalisasi dalam diri semua orang agar eh, dia totalitas tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaannya itu betul-betul sempurna begitu ya Pak Aziz ya. Iya. Jadi kalau kita puasanya baik, tentu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam pekerjaan tentu baik juga begitu ya Pak Aziz ya. Tidak kemudian mohon maaf misalnya asal Bapak senang gitu kan, atau hanya sekedar melaksanakan pekerjaan menggugurkan kewajibannya saja begitu. Begitu ya Pak Aziz. Iya, jadi spirit puasa inilah yang penting bagaimana untuk bekal 11 bulan ke depan, dan kalau energi puasa ini kemudian membara, menginternalisasi, maka insya Allah menjadi sebuah pekerja dimanapun jadi pekerja yang produktif, yang handal, yang profesional, yang produktif dan lain sebagainya. Ya, intinya bahwa ini adalah upaya untuk bagaimana mengecas spiritual kita, mengasah rutinitas spiritual kita agar kembali terisi, sehingga semangat kita, integritas kita terjaga. Pak Aziz, kalau kita sudah bekerja dengan baik, integritas kita dari puasa ini juga sudah terbangun dengan baik, berarti budaya korupsi, kolusi, nepotisme itu sebenarnya bisa kita lawan nih Pak Aziz ya? Betul. Dari dalam diri kita sendiri gitu. Iya, pelajaran bagaimana kedisiplinan ada di dalam puasa. Tidak ada seorang pun yang tidak rindu ngarep-ngarep datangnya azan. Tidak ada seorang pun yang ingin telat berbuka puasa. Nah, ini kan gambaran bagaimana kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau ini menjadi sebuah menjiwai, jadi ruh berpuasa dalam 12 bulan, ini akan menjadi sebuah energi yang luar biasa. Sedulur kami Banyumas, terkait dengan puasa Ramadan ini memang harus menjadi semacam nilai spirit kita untuk bagaimana meningkatkan etos kerja kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Pak narasumber kita. Selanjutnya Pak Aziz, terkait dengan nilai-nilai yang bisa kita petik selain tadi fokus di puasanya begitu ya Pak, terlebih ke soal toleransi dan juga mungkin bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang lain Pak. Nah ini kan kita juga tidak tidak lupa bahwa banyak kasus masih di negara kita ini yang masih menunjukkan budaya kekerasan gitu Pak, karena hanya perbedaan pendapat masih memilih solusinya adalah atau jalannya ditemu dengan model kekerasan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang umat muslim ini bisa paling tidak memberikan dakwah untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu Pak. Artinya ketika menerima perbedaan pendapat pun kita bisa lebih terbuka gitu. Tidak lagi kita memahami kalau berbeda itu salah gitu Pak. Gitu. Oke, ya jadi inilah yang harus kita tumbuhkan terus, bagaimana kita mengajak berdakwah dengan cara merangkul, bukan memukul. Dakwah bil hikmah, al mau'izah bil hasanah. Kalaupun mau berdialog, berdebat juga dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang elegan, sehingga tidak kemudian melakukan sebuah provokasi dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang pentingnya kita dakwah dengan cara yang santun, sehingga justru akan menjadi simpatik. Tapi kalau dakwah kemudian dengan cara yang memprovokasi, justifikasi, bahkan memvonis kafir, bid'ah dan lain sebagainya, inilah yang kemudian malah memunculkan friksi-friksi dan justru tidak menimbulkan simpati di intern maupun di antar. Ya. Baik, ini kan negara kita ini negara demokrasi Pak. Iya. Perbedaan pendapat itu kan menjadi sesuatu yang
pasti Iya. ada gitu dan Iya. tidak bisa dihindarkan. Tentu dengan kedewasaan, dengan cara yang baik kita untuk bisa menerima perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu juga sesuatu yang sebenarnya itu karunia Allah kan begitu Pak. Iya. Jadi kalau bisa dikelola dengan baik, perbedaan itu menjadi kekuatan dari bangsa itu sendiri. Iya. Begitu nih Pak Aziz. Iya. Jadi perbedaan ini memang sunatullah. Sunatullah Pak ya. Jadi pasti dengan perbedaan itu akan menjadi kekuatan, manakala akan dikelola dengan sebaik-baiknya gitu Pak Aziz. Termasuk juga misalnya Pak Aziz perbedaan politik. Nah, sekali lagi karena ini kita adalah lembaga politik Pak, KPU ini tugasnya diantaranya adalah menyelenggarakan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Tentu warga masyarakat Banyumas atau warga seluruh Indonesia bahkan selalu dihadapkan pada saat pilihan itu adalah perbedaan pilihan. Nah, bagaimana cara atau tips agar kita itu bisa mensikapi perbedaan pilihan, perbedaan pandangan politik itu yang masih sesuai dengan syariat gitu kan, dan itu tidak mengancam dari sisi baik itu kedaulatan ataupun mungkin juga rasa berbangsa dan bertanah air kita Pak. Oke, jadi demokrasi adalah sebuah keniscayaan di sebuah negara. Ya, jadi kalau kita ke sana, saya melihat bahwa demokrasi adalah juga kompatibel, serasi dengan ajaran-ajaran Islam. Di sana ada ayat wasawirhum syura bainahum, kemudian bermusyawarah dalam urusan mereka. Kemudian ada ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Itu adalah irisan-irisan yang menurut saya adalah kompatibel, selaras bagaimana ajaran Islam dengan demokrasi. Otomatis bahwa bagaimana kita menumbuhkan demokrasi, menghargai cara pandang yang berbeda, yaitu dengan musyawarah, kemudian dengan berlaku yang adil dan lain sebagainya, sehingga kita ketika berdemokrasi pun sadar bahwa nilai-nilai demokrasi harus kita junjung tinggi dalam sebuah negara. Jadi meskipun berbeda pendapat, kita harus tetap bisa saling menghargai, saling menghormati baik. Iya. Baik, sedulur KPU Banyumas, demikian tadi diskusi kita dengan beliau, Bapak Haji Aziz Muslim MPDI. Sebelum diakhiri, saya persilahkan Pak Aziz untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih sedulur KPU Banyumas yang dirahmati Allah. Jadi heterogenitas ini adalah sebuah karunia bagi bangsa Indonesia. Inilah mengapa kita pentingnya mengembangkan sikap moderasi atau moderat dalam beragama. Kita bisa membayangkan banyak saudara-saudara kita di luar negeri yang secara seagama tapi sampai saat ini tidak rukun. Di Yaman misalnya tiap hari perang suku, kemudian di berbagai negara dan lain sebagainya. Kita memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Agama 6, budaya luar biasa, pulau ribuan dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini masih terawat, harmonis dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita terus menyemai kerukunan umat beragama, menyemai moderasi beragama di semua lini. Harapannya ini adalah bagian dari investasi kita untuk merawat Indonesia. Sedulur KPU Banyumas, saya Aziz Muslim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa ikuti channel YouTube KPU Banyumas. Share, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.